Halo semuanya, selamat datang di Mahkota Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir. Jadi hari ini aku akan sharing sama kalian apa saja sih tanda-tanda ya spirit guide kalian yang ada di sekitar kalian sedang ingin berusaha berkomunikasi atau ingin menyampaikan pesan untuk kalian, baik itu pesan yang ringan, yang sedang, bahkan yang ekstrim atau yang genting. Nah, hari ini sesuai dengan judul yaitu 15 tanda bahwa spirit guide kalian sedang ingin berkomunikasi atau ingin menyampaikan pesan kepada kalian. Dan apa yang aku sampaikan ini itu berdasarkan apa yang sudah aku alami dan apa yang sudah aku pelajari secara real atau secara pengalaman. Untuk di tanda yang pertama itu biasanya adalah kejadian. Ya, bagaimana? Ya, mereka berusaha menyampaikan pesan itu melewati kejadian. Salah satu contoh kecil adalah dari kejadian ini adalah di mana kalian akan selalu menemukan beberapa konflik dengan seseorang. Semakin kalian maju ya, semakin kalian ingin berusaha mengembalikan keadaan seperti biasa, itu biasanya semakin kalian akan menemukan beberapa konflik gitu ya. Nah, ini tidak berlaku untuk hanya sekedar dalam hubungan, dalam kerjaan, dalam keuangan, dalam bisnis, hobi, karir, biasanya akan menemukan beberapa kejadian ya, seolah-olah malaikat menjaga kalian ingin memberitahukan kepada kalian bahwa ini bukan dunia kamu ya, ini bukan dunianya kamu, ini bukan kerjaannya kamu, ini bukan temannya kamu, ini bukan untukmu ya, kamu punya jalan sendiri. Terutama bagi kamu yang memiliki bakat spiritual ataupun supranatural, itu biasanya memiliki perbedaan atau memiliki pagar seperti itu ya. Jadi salah satunya adalah dimana kalian akan menemukan beberapa kejadian-kejadian yang ya tidak masuk akal tentunya. Oke, dari yang pertama, dari kejadian kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah dari barang-barang kalian. Barang-barang kalian di sekitar kalian itu tiba-tiba jatuh ya, baik itu lukisan, baik itu botol, tiba-tiba bisa pecah, gelas yang tadinya tempatnya udah benar, tapi bisa-bisa aja jatuh. Nah, dan jatuh di sini bukan jatuh sembarangan ya. Ya, di mana jatuh-jatuhnya barang tersebut itu memiliki pesan, memiliki petunjuk, memiliki salah satu pesan ataupun komunikasi dari mereka. Nah, biasanya kalau untuk barang-barang jatuh itu biasanya ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Itu pesannya adalah misalnya kurang menyenangkan. Misalnya mungkin ada keluarga yang sakit seperti itu atau mungkin meninggal dunia, biasanya akan dikirim-kirimkan lewat barang-barang jatuh seperti itu ya. Mereka akan berusaha menyampaikan pesannya. Oke, kita akan next ke nomor ketiga. Untuk di nomor ketiga itu biasanya dari cuaca. Nah, cuaca itu misalnya tiba-tiba hujan gitu ya. Misalnya kalian berniat untuk pergi ke suatu tempat. Nah, tiba-tiba hari yang tadinya cerah itu bisa berubah menjadi hujan yang sangat lebat dan kalian otomatis batal untuk pergi ke tujuan tersebut. Karena itu adalah salah satu bentuk dari mereka bahwa kalian tidak perlu mengunjungi tempat tersebut karena bisa jadi tempat tersebut mungkin kurang baik untuk kalian kunjungi. Dan pesannya di sini adalah bahwa kalian jangan ngeyel. Kalau kalian ngeyel, kalian akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Ya kayak biasanya kalau kita udah janji, kita udah make up, kita sudah udah siap-siap untuk pergi, tiba-tiba hujan, biasanya kita agak ngerutu gitu ya. Kita mungkin akan ngerutu gitu, kok hujan sih gini. Cobalah untuk berpikiran positif ya. Bisa jadi tempat tersebut mungkin tidak bagus untuk kamu atau mungkin akan ada sesuatu hal yang mungkin merugikan kamu. Oke, itu adalah dari segi cuaca. Nah, kita next ke nomor keempat. Oke, untuk nomor keempat ini adalah, mungkin ini agak jarang ya, tapi ini bisa saja terjadi. Yaitu adalah, untuk nomor 4 ini adalah bentuk awan. Nah, bentuk awan ini banyak sekali, bisa love ya, bentuknya love mungkin. Dan bentuk awan ini pun biasanya terjadi di waktu-waktu tertentu ya. Jadi aku punya sedikit pengalaman tentang bentuk awan ini. Jadi aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah mengalaminya.
ya. Jadi waktu itu aku sedang mendapatkan cobaan sekitar 3 minggu 3 hari ya, dan ini berkaitan dengan dunia lain lah gitu, dan ini sangat menguras mental, tenaga fisik, dan pada akhirnya aku bisa melewati itu semua. Tepat di hari aku bisa keluar dari masalah itu, tepat di hari dimana aku bisa keluar dari masalah tersebut, tiba-tiba aku melihat awan ya, benar-benar seperti bentuknya love ya. Jadi dari segi bentuk awan ini mungkin akan terlihat jarang, tapi bisa aja terjadi. Jadi perhatikan tersebut ya. Dan pesannya di situ adalah bahwa kamu luar biasa, kamu bisa melewati ujian kamu. Mereka sedang memberikan seperti piagam gitu ya, seperti penghargaan bahwa kamu bisa melewati hal tersebut. Oke, itu dari segi bentuk awan. Oke, kita akan next ke nomor 5. Apa sih tandanya? Oke, untuk di tanda kelima adalah hewan. Nah, hewan ini ya, mungkin kalau kalian memiliki kepekaan tinggi, kalian akan tahu mereka sedang mengirimkan pesan sama kalian. Kalau kalian sering melihat burung dimanapun, dan burung itu tidak tidak takut sama kalian ya, mereka tiba-tiba hewan-hewan tersebut datang dengan kalian. Nah, hewan-hewan di sini juga memiliki makna. Jadi setiap hewan itu memiliki makna ya. Misalnya kucing ya, kucing itu artinya intuisi. Jadi dengarkan intuisi kamu. Kalau kamu sering melihat kucing, sering didatangin kucing, padahal di rumah nggak masak ikan, nggak apa gitu ya, jadi mereka selalu aja mendekati kalian. Tiba-tiba ada aja kucing-kucing liar yang mungkin banyak sekali gitu ya, dalam jumlah yang banyak mereka datang, atau mungkin satu tapi mereka senang sekali dekat kalian. Itu artinya mereka sedang mengirimkan pesan bahwa dengarkan intuisi kamu. Kucing ini juga melambangkan sebuah kemandirian atau independen ya, itu adalah salah satu bentuk mereka. Oke, kalau untuk pembahasan tentang spirit animal gini, aku akan jelaskan untuk di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang di sini. Itu hanyalah salah satu bentuk komunikasi dari para penjaga kalian. Oke, untuk yang ke nomor 6 kita ada yang namanya angka kembar. Nah, angka kembar ini biasanya terjadi ketika kalian sudah mengalami peningkatan spiritual. Kalau kalian belum mengalami kebangkitan spiritual, itu biasanya kurang peka dengan hal-hal seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mengalami kebangkitan spiritual, kalian akan sering sekali melihat angka kembar. Angka kembar ini contohnya adalah 1111 ya. Bisa 3 angka, bisa 4 angka, tapi dengan angka yang sama. Dan angka-angka tersebut bisa kalian temui misalnya di handphone kalian, atau di handphone teman kalian, keluarga kalian, atau mungkin di laptop gitu ya, bahkan di plat nomor atau di rumah ya, nomor rumah seseorang. Oke, itu untuk angka gembarnya bisa kalian temui di tulisan, di buku, dimanapun. Akan muncul sesuai dengan ritmenya, bisa cepat, bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak ya, tergantung situasi. Biasanya kalau suatu yang genting, maka angka gembar itu akan terlihat banyak sekali, akan seolah-olah kalian sedang dikejar-kejar gitu, dikejar-kejar oleh angka gembar. Kalau memang kondisinya genting, kalau misalnya tidak terlalu genting, biasanya slow aja, sehari mungkin 2-3 kali aja. Tapi kalau benar-benar genting itu biasanya sampai sampai lebih dari 10. Dari segi angka gembar itu memiliki makna seperti halnya dengan spirit animal itu, jadi kucing, burung itu memiliki arti yang berbeda. Nah, angka kembar juga memiliki arti berbeda. Dari angka 1 sampai angka 10 itu memiliki makna yang berbeda. Nah, untuk khusus angka kembar akan saya bahas untuk ke video berikutnya. Oke, next kita langsung aja ke nomor yang ketujuh. Di nomor ketujuh ini adalah dari segi tulisan. Misalnya ya, kalau kalian lagi galau banget, kalian lagi sedih, tiba-tiba kalian pengen buka handphone, nah, atau sosial media, tiba-tiba ada kata-kata yang mungkin sangat pas sekali untuk kalian ya, dan itu muncul tanpa kalian meminta gitu ya. Misalnya nih, kalian lagi sedih banget, tiba-tiba ada kata-kata motivasi yang bisa kalian temukan ya, itu salah satu bentuk komunikasi dari para malaikat atau para penjaga kalian untuk mensupport kalian, untuk memotivasi kalian ya. Mereka dituntun untuk membuat tulisan tersebut untuk supaya bisa memotivasi kalian, karena spirit di sini tidaklah langsung berbicara langsung kepada kalian. Kalau berbicara langsung kepada kalian mungkin tidak menjadi misteri dalam
dalam perjalanan kalian. Jadi kita next ke nomor 8, dimana di nomor 8 ini itu adalah dari suara. Kalau yang ketujuh tadi ada tulisan, maka di 8 ini ada suara. Dimana suara ini misalnya teman kalian tiba-tiba ngomong sesuatu dan ucapannya itu kalian merasa terkoneksi dengan ucapan tersebut ya. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi dari para penjaga kalian. Aku kasih contoh sedikit aja. Waktu itu aku koneksi dengan para penjagaku, saya bilang tolong kirimkan saya tanda untuk perjalanan spiritual saya hari ini. Dan saya melupakan apa yang sudah saya ucapkan. Nah, ketika malam hari saya kedatangan tamu dan tamu itu mengatakan begini, hari ini tanggal 19 ya, terakhir aku kesini itu tanggal 19 bulan lalu, artinya ada angka kembar di sana, 19 gitu ya. Nah, aku kaget, dan itu karena aku kaget banget karena itu angka kembar yang sangat bagus ya, 1919, dan aku ingat lagi ternyata paginya itu aku udah menyampaikan pesan kepada spirit guide, kepada para penjaga saya untuk mengirimkan saya pesan tentang perjalanan spiritual saya. Oke, itu adalah dari segi suara. Next ya, untuk ke nomor 9 itu adalah kedutan. Ya, kedutan bahkan gatal ya di bagian-bagian tertentu. Dan ini berkaitan sekali dengan cakra-cakra kalian yang sudah teraktifkan. Ya, seperti yang kita ketahui. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, sebentar ya, ada kucing. Nah, kita langsung ke kedutan. Jadi aku langsung aja, tadi ada kucing masuk ke rumah, aku takut lupa tutup apa ya, barusan aku ngomongin kucing datang ya. Jadi aku barusan ngomongin kucing dan kucing masuk ke rumahku, jadi karena aku khawatir aku nggak tutup makanan ya. Jadi mungkin pesannya di sini adalah dengarkan intuisi kalian. Oke, kita langsung aja ke nomor berapa tadi ya? Oke, kita langsung aja ke nomor 9, dimana nomor 9 ini adalah kedutan ataupun gatal. Nah, bukan berarti kalian yang pernah mengalami kedutan ini berarti kalian apa ya, salah satu bentuk komunikasi dari para penjaga. Nah, kedutan di sini itu agak berbeda dengan biasanya. Biasanya orang mungkin ya sekali dua kali lah gitu ya sebulan, tapi kalau orang yang memiliki bakat spiritual biasanya kedutannya satu hari mungkin bisa 3, 4, bahkan banyak sekali ya, tergantung kondisi. Dan itu bisa setiap hari. Jadi setiap ada hal, mungkin ada beban atau mungkin ada konflik atau mungkin ada rejeki, itu biasanya udah langsung dikasih tahu aja gitu loh ya. Dan itu sangat akurat sekali. Dan biasanya selain kedutan itu biasanya gatal-gatal aja bagian tertentu. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan cakra ya, cakra kalian sudah teraktifkan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa cakra itu kan ada yang namanya cakra inti. Nah, cakra inti ini kan ada 7. Nah, belum tentu cakra itu yang mengalami kedutan. Yang malah yang menjadi kedutan itu biasanya di telapak tangan, telapak kaki, ya kan, di bahu, itu kan. Nah, itu karena itu adalah kalau kita tahu mayornya adalah 7 ya, minornya itu banyak sekali ya untuk dari segi cakra. Bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa kalian cakra kalian itu sudah teraktifkan dan kalian sudah terkoneksi dengan bahasa tubuh tersebut. Oke. Nah, kita akan langsung aja ke nomor 10. Jadi nomor 10 di sini adalah musik. Nah, kalau kalian pernah perhatikan musik gitu ya, kalian lagi galau, kalian lagi susah, lagi stres, depresi, tiba-tiba ada musik yang muncul yang benar-benar membangun gitu ya. Ya, kalau kalian dikirim pesan lewat musik ya, musik ini mungkin tiba-tiba lagu itu mungkin di era 90-an ya, tiba-tiba kalian ingin menyanyikan tersebut. Ya, jadi perhatikan liriknya. Kalian cari di Google gitu ya, kalian perhatikan liriknya. Biasanya itu akan sesuai sekali dengan apa yang kalian alami saat ini ya. Bahkan mungkin bisa jadi itu pesan untuk kedepannya kalian. Jadi kalian perhatikan lirik-lirik tersebut. Oke, untuk dari segi musik. Nah, musik ini biasanya bukan hanya datang dari diri kalian sendiri, biasanya mungkin tetangga kalian atau mungkin pasangan kalian tiba-tiba memutar lagu tersebut dan itu secara berulang. Biasanya kemungkinan besar itu adalah pesan dari para penjaga kalian. Next, oke, untuk 10 ada musik, kita next ke 11. 11 ini dimana kalian akan melihat sekelebatan cahaya dan sangat membingungkan, bahkan kalian bisa melihat sekelebatan sosok
Biasanya ini terjadi itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa detik saja. Mungkin sekitar 2 detik saja ya, mungkin kalian akan mengalami ini sekitar 2 detik aja. Pokoknya yang jelas kalian tahu bahwa itu ada cahaya dan juga sekelebatan sosok ya. Nah, biasanya apa yang sudah aku alami, biasanya kalau sudah melihat seperti itu, biasanya aku akan mendapatkan pesan. Jadi perhatikan ya, kalau mereka sedang kalau kalian sedang mengalami hal tersebut, bisa jadi kalian akan menerima pesan-pesan atau petunjuk dari para penjaga kalian. Ya, jadi kalian bisa perhatikan hal-hal tersebut. Nah, ini bisa dialami ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual atau memiliki kepekaan yang sudah tajam ya. Oke, kita next ke nomor 12. Di nomor 12 ini adalah mimpi ya. Nah, ngomongin tentang mimpi. Mimpi itu ada mimpi bunga tidur dan juga mimpi sebagai petunjuk. Bunga tidur itu biasanya kalian akan mudah lupa dengan mimpi tersebut, hanya samar-samar. Tapi kalau mimpi petunjuk ya, bahkan mimpi yang sejak kalian kecil itu biasanya bisa kalian ingat sampai saat ini. Itu adalah salah satu bentuk mimpi petunjuk. Jadi perhatikan mimpi kalian. Biasanya mimpi itu tidak sesuai ya dengan kenyataan. Jadi mereka itu seperti mengirimkan ilustrasi yang harus kalian cari ya, harus kalian artikan sendiri ya. Nah, tapi itu akan nyambung. Misalnya nih, mereka mengirimkan ikan emas dalam mimpi kalian ya, itu adalah simbol dimana ikan emas itu bukan berarti besoknya kamu akan dapat ikan emas ya, tapi bisa jadi besok kalian akan mendapatkan rezeki yang tak biasa atau mungkin rezeki yang berlimpah gitu ya. Bisa jadi, atau mungkin kalian akan mendapatkan peluang-peluang yang banyak, bisa jadi seperti itu. Jadi mimpi itu ya, mimpi petunjuk itu berupa ilustrasi yang harus kalian artikan sendiri. Oke, nomor 13 itu adalah batin ya. Kita akan ngomongin tentang segi batin gitu ya, mata batin, mata ketiga atau mata batin kalian atau intuisi kalian ya. Nah, dimana ketika kalian mengalami peningkatan spiritual ini, kalian akan mudah sekali mendengar suara-suara bahkan nasihat, baik di saat kalian membutuhkan bahkan tidak kalian butuhkan ya, suara itu akan terdengar. Dan suara ini biasanya bersifat nasihat ya, atau masukan atau ide-ide yang mungkin kalian perlukan saat ini. Jadi jangan abaikan suara tersebut, karena bisa jadi suara tersebut adalah pesan yang terbaik untuk kalian butuhkan. Karena mereka akan selalu ada untuk membimbing kalian, menuntun kalian. Oke, itu untuk dari segi kebatinan ya, kalian secara kebatinan ataupun intuisi kalian. Kita akan next ke nomor 14, dimana nomor 14 ini adalah merinding. Nah, merinding ini diakibatkan karena kalian sudah mengalami kesensitifan terhadap energi. Kalau kalian sudah sensitif dengan energi, maka kalian akan sekali bisa bersinggungan dengan energi-energi tersebut. Jika mereka berada di sekitar kalian dan itu terlalu dekat, maka kalian akan merasakan kehadiran mereka. Ya, mereka mendekati kalian untuk segera memberikan kalian petunjuk. Jadi merinding ini ya bukan hanya berlaku kepada entitas tinggi, tapi entitas rendah juga akan berlaku. Jadi tergantung kalian ya, dimana kalian bisa kondisikan sesuai dengan keadaan kalian. Misalnya kalian di tempat angker terus kalian merinding, ya bisa jadi itu berasal dari entitas-entitas yang ada di sekitar di sana. Kalau kalian misalnya tidak di tempat angker, kalian dalam rumah, kalian baik-baik saja, maka bisa jadi mereka ada di sekitar kalian ingin memberikan pesan kepada kalian. Nah, sesuai dengan pengalaman, biasanya kalau aku udah merinding dan aku sedang menonton video tertentu yang mungkin berkaitan dengan dunia spiritual, itu biasanya tiba-tiba aku merinding ya. Itu artinya bahwa mereka sangat mendukung atau mensupport apa yang saya pelajari saat itu. Oke, kita next ke 15 ya, dimana di nomor 15 ini adalah telinga berdenging. Nah, telinga berdenging ini akan dialami ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual ya, atau kepekaan spiritual yang memang sudah tinggi gitu ya, atau memang kalian sudah membawa bakat ini sejak lahir. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa saat kecil pun, sejak kalian kecil sudah sering mendengarkan telinga kalian berdenging. Jadi ketika kalian mengalami telinga berdenging, kalian perhatikan
ya. Apakah berdengingnya itu di malam hari atau berdengingnya di siang atau sore? Karena dengan waktu-waktu tertentu itu memiliki makna-makna yang berbeda. Seperti hewan yang memiliki perbedaan dengan hewan yang lain, angka juga memiliki perbedaan dengan angka yang lain, ya. Telinga berdenging juga memiliki perbedaan yang lain. Di antaranya adalah malam hari, siang, sore, ya, di waktu-waktu tertentu, dan durasinya apakah panjang ataukah durasinya pendek gitu ya, itu memiliki makna. Jadi kalian bisa catat apa yang menjadi petunjuk-petunjuk kalian. Oke? Itu adalah sharingan aku tentang 15 tanda bahwa spirit guide kalian ada di sekitar kalian dan juga sedang berusaha menyampaikan pesan untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Terima kasih untuk energinya. So thank you, I love you. Next video.